على الفلاح نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Ibadullah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu meminta pertolongan kepadanya, baik itu pertolongan tentang kehidupan dunia kita maupun pertolongan tentang untuk urusan akhirat kita. Kita minta pertolongan di dunia, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Kita ingin dilancarkan pekerjaan kita, ingin diberikan kesehatan, kita ingin keluarga kita bahagia, kita ingin mendapatkan jodoh, dan kita ingin mendapatkan kekayaan, dan ingin mendapatkan keluarga yang harmonis. Banyak sekali. Untuk itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia kita. Begitu juga yang lebih penting lagi adalah kita meminta pertolongan akhirat kita. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita di dunia ini hanya ditugaskan untuk berbekal kehidupan kita. Orang yang cerdas adalah orang yang membekali dirinya dan dia beramal untuk hari akhiratnya. Apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, tujuannya adalah untuk membekali diri untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tidak ada satupun amalan yang baik kecuali nanti di akhirat kelak kita pun akan mendapatkan pahala ganjaran dari kebaikan kita. Entah itu rezeki kita sedekahkan, entah itu perkataan baik yang kita sampaikan, entah itu bantuan-bantuan yang kita berikan kepada saudara kita. Begitu juga dengan dzikir lisan kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, begitu juga dengan sholat kita, dan amalan ketaatan-ketaatan lainnya yang insya Allah semuanya akan kita dapatkan di akhirat kelak, karena kita telah letih di dunia ini untuk membekali diri, dan Allah akan mengganjar dengan ganjaran yang setimpal. Untuk itu kita pun selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhirat kita juga. Dan tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan terus terpatri dalam diri kita. Kita tidak ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang ada. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, dan dialah yang memberikan rezeki kita. Apapun pekerjaan kita, semuanya telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan takdir-takdir di antara kita semua. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin kita membaca sirah nabawiyah, semakin kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita akan mengetahui bagaimana biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keimanan kita tumbuh, kecintaan kita pun semakin kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun bisa kita jadikan panutan, sebagai panutan terbaik di dunia ini, baik untuk kehidupan di dunia kita sehingga kita pun selamat di akhirat. Salat dan salam jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita salat tersalam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita ya, ketika diberikan kenikmatan, kesehatan, dan juga waktu yang luang, kita menyanyiakannya. Dan ketakwaan itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala bisa kita maksimalkan asalkan kita memiliki kesehatan dan juga waktu yang luang. Apabila kita sakit, maka untuk melaksanakan ketakwaan, melakukan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, maka tidak bisa semaksimal mungkin.
Begitu juga kalau kita diliputi oleh kesibukan yang benar-benar sibuk, yang menguras kita untuk bekerja, meletihkan badan kita, maka kita pun ketakwaan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya pun kurang maksimal. Tetapi di antara kedua nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini, banyak di antara manusia yang menyia-nyiakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani makbunun fihi makatsiru minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia menyia-nyiakannya, yaitu adalah kesehatan dan juga adalah waktu kosong. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran untuk menjaga kesehatan ya adalah salah satu tanda bahwa kita itu adalah termasuk hamba-hamba yang dipilih untuk menjaga nikmat tersebut. Kita jaga kesehatan kita supaya kita tujuannya adalah di samping menyehatkan fisik kita dan juga untuk berkelanjutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya, maka ia pun akan jatuh kepada hal yang merugikan bagi dirinya. Ya, maka ia pun akan tidak bisa semaksimal mungkin untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak berbekal di dunia ini. Begitu juga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita karena juga menjaga kesehatan fisik juga bisa membantu juga untuk kesehatan batin kita. Kesehatan batin hati kita, kesehatan jiwa kita, ya, mental kita. Karena orang yang sehat badannya terkadang memiliki pikiran dan pandangan yang baik untuk masalah hatinya juga. Maka ada keterikatan yang sangat kuat sekali antara kesehatan fisik dan juga kesehatan hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat Al-Qur'an sebagai kesembuhan dari Tuhan kalian, yaitu sebagai syifa, penyembuh, wahuda warahmah, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesehatan Al-Quran dijadikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh, ya, penyembuh dari penyakit keraguan yang ada di dalam hati, penyembuh akan ketidakberimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembuh bagi orang-orang yang memiliki akidah yang tidak benar. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjaga kesehatan hati kita, maka kita harus menghindari penyakit hati yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penyakit iri atau dengki, hasad. Ya. Iri hati ya, adalah penyakit di mana seseorang menunjukkan tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Iri hati merupakan, bahkan iri hati adalah sikap ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Iri hati banyak macam-macamnya yang bisa ditampakkan. Ada seseorang yang iri akan kekayaan orang lain, ada seseorang yang iri dengan ketampanan orang lain, ada seseorang yang iri dengan keharmonisan keluarga orang lain, kecerdasan orang lain, jabatan orang lain. Dan ini adalah bentuk daripada iri. Bahkan iri terhadap sesuatu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti kita ya untuk menghindari perasaan iri ini. Rasulullah SAW mengatakan, al-hasadu ya'kulu hasanat kama ta'kulun naru hatab, bahwa iri itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api itu memakan daripada kayu bakar. Maksudnya bagaimana? Bahwa hasad itu akan menimbulkan dosa-dosa berikutnya. Dosa apa yang ditimbulkan? Dia akan mencela, menebarkan fitnah kepada orang yang diiri, ya, yang menjadi orang yang kita irikan. Dia akan menghasut tetangga, saudara, teman terhadap seseorang tersebut. Bahkan
Orang yang iri dia akan menzalimi orang yang menjadi objek iri tersebut. Sehingga nanti di akhirat ia pun akan menjadi orang yang bangkrut. Ya, karena sikap menzaliminya, pahala sholatnya akan hilang karena dia suka menggibahi orang yang diirikan tersebut. Pahala puasanya, pahala sedekahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan al-hasadu yakulul hasanat, bahwa iri itu akan memakan daripada kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Selain itu, orang yang iri juga sesungguhnya adalah orang yang sedang tersiksa batinnya. Kenapa? Karena perasaan itu selalu membawa keburukan dalam dirinya. Ya, kita ketahui bapak-bapak bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu memiliki keadaan berbeda-beda, tetapi Allah memberikan nikmat dan karunia yang berbeda-beda. Namun bagi orang yang iri, ya, kebaikan apapun, nikmat apapun yang diberikan kepada orang lain justru menjadi sumber penderitaan baginya. Ya. Macam-macam keadaan kita. Ada yang miskin tetapi bahagia, ada yang kaya yang punya jabatan tapi bahagia, tetapi bagi orang yang iri dalam intinya itu menjadi sumber penderitaan bagi dirinya, sehingga ia tidak bisa menikmati kenikmatan yang ia miliki, ya. Kebahagiaannya sendiri dia tidak bisa nikmati, bahkan dia terus-menerus terfokus pada apa yang dimiliki orang lain. Maka hal ini pun membuat hati menjadi sempit dan gelisah, ya. Jadi fokusnya kepada orang lain, nikmat yang diberikan orang lain, kehidupannya tidak dipikirkannya lagi. Orang yang terus-menerus iri adalah orang yang tidak merasa puas, ya, dengan apa yang ia miliki, meskipun sebenarnya Allah Ta'ala memberi begitu banyak nikmat kepadanya. Dia tidak pernah puas akan dirinya, padahal kenikmatannya berlimpah yang dia miliki, tetapi dia tidak bisa fokus akan kenikmatan yang diberikan dari kehidupannya itu. Bukan jamaah ilmukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar sehat hati kita juga, mental kita, jiwa kita juga, maka kita harus menghindari juga yang namanya lah penyakit riya atau pamer. Riya ini bisa pamer perbuatan, ya, perbuatan yang menunjukkan baik itu harta, amal dan kebaikan kita dengan tujuan agar orang lain melihatnya dan memberikan pujian kepada kita. Ini bukan lagi tentang ikhlas, ya. Ini bukan lagi tentang ikhlas karena Allah, tetapi lebih kepada ingin dipuji oleh manusia, ya. Dia pamerkan kebaikannya, ya, ia pamerkan ibadahnya, ya, yang tujuannya hanya ingin dipuji oleh manusia. Riya ini adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maksudnya bagaimana? Artinya orang yang beramal dengan riya ini sebenarnya sedang menyembunyikan niat yang sebenarnya. Dia sembunyikan niat yang sebenarnya. Orang yang beramal dengan riya itu adalah orang yang benar-benar menyembunyikan niat sebenarnya dia melakukan kebaikan tersebut, yaitu ia ingin mendapatkan perhatian, ia ingin mendapatkan penghargaan, ia ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hati orang riya, Allah seakan-akan tidak lagi menjadi tujuan utama dari amalnya. Orang riya tidak menjadikan Allah itu sebagai tujuan ibadah utamanya dalam ibadahnya kebaikan, tetapi semua dilakukan hanya untuk dilihat, hanya untuk dihargai, hanya untuk dapat dipuji oleh manusia, ya. Allah sudah tidak dianggap lagi. Makanya orang yang riya dia menyembunyikan niat sebenarnya dalam dia melakukan ketaatan, dalam melakukan amal tersebut. Makanya dinamakan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi karena tidak menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya. Kemudian yang ketiga adalah ujub, kesombongan, yaitu sikap berbangga diri dengan apa yang dia merasa hebat, dia merasa baik atau lebih benar daripada orang lain. Orang yang memiliki sifat sombong ini seringkali merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang lain. Baik itu dia merasa bangga dengan ilmunya, merasa bangga dengan hartanya, merasa bangga dengan kedudukannya, bahkan dia merasa bangga dengan amal ibadahnya. Penyakit ujub ini ada di mana-mana. Kadang-kadang ketika orang merasa dirinya rajin sholat, rajin beribadah, membaca Al-Quran, dia berbangga diri melihat temannya tidak bisa sholat,
sunnah, melihat temannya tidak bisa bangun malam, ya, terus dia membandingkan dengan dirinya sendiri, akhirnya tuh muncullah membanggakan diri tentang ibadahnya tersebut. Ia merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menandingi dirinya, dan dengan begitu ia merendahkan orang lain, sehingga timbullah sifat untuk merendahkan orang lain. Namun Rasulullah SAW sangat tegas dalam hal ini. Beliau memberikan ancaman yang sangat berat bagi orang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya, yang membanggakan dirinya, ibadahnya, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah, yang siapa saja di hatinya ada sedikit apapun daripada kesombongan. Ya, ini merupakan ancaman besar bagi kita sebagai seorang mukmin. Apabila kita sudah ada usuk ingin membanggakan diri, ya, dari amal-amalan kita, dari ilmu kita, sehingga lahirlah dalam ujub ini tentunya akan meremehkan kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW karena tindakan meremehkan kepada orang lain, merendahkan kedudukan orang lain, inilah di seseorang itu terkena penyakit ujub, sehingga Rasulullah pun mengancamnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sedikit pun daripada kesombongan. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara terbaik kita untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ingatlah, dengan mengingat Allah, kita ingat aktivitas kehidupan kita, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah rasa khusyuk kita ketika beribadah. Tetapi kalau kita benar-benar tidak bisa menghadirkan, melihat Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat dalam aktivitas kehidupan kita, ingatlah bahwa fa innahu yarqa, Allah itu melihat kita. Allah melihat kita sendirian, Allah melihat kita dalam berkumpul-kumpul, Allah melihat kita di hati kita, sehingga kita pun merasa terawasi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka hati kita pun akan merasa tenang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza